Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini adalah sebuah janji yang penuh dengan kuasa. Janji ini pertama-tama digenapi di dalam diri Kristus Yesus, yang tentunya telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Di dalam janji ini bukan hanya kepada jemaat atau bukan hanya kepada umat manusia yang ketika itu adalah orang-orang percaya, yang ketika itu adalah orang-orang yang mengenal Kristus. Tetapi firman Tuhan ini juga dan janji ini juga berlaku sampai pada saat ini. Bagaimana kita juga sebagai orang-orang yang meyakini dan sebagai orang-orang yang percaya akan kuasa dan kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Tentu sebagai pengikut Kristus, kita juga adalah orang-orang yang diurapi dengan Roh Kudus. Dan tentunya ketika kita menyadari kita adalah sebagai orang-orang yang diurapi, orang-orang yang memiliki Roh Allah di dalam kehidupan kita, tentu kita juga memiliki kuasa yang sama yang menggerakkan Kristus itu sendiri. Kuasa inilah yang tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kuasa yang dituntun oleh Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita bisa kita pakai untuk melayani orang lain, dan bisa juga kita pakai bagaimana kehendak Kristus, bagaimana kehadiran Kristus, bagaimana kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk melayani orang-orang yang perlu mendapatkan pertolongan yang daripada Allah itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kita memiliki kuasa, maka kuasa itulah yang harus kita gunakan. Bagaimana kita menggunakan dan kepada siapa kita menggunakan kuasa yang Kristus berikan melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Tentu kita akan gunakan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, dunia ini penuh dengan penderitaan. Tentunya banyak orang yang merasa putus asa. Banyak juga orang yang kehilangan akan harapan hidup. Dan tentunya banyak hal-hal atau masalah-masalah yang tentunya itu membebani pikiran kita. Sehingga setiap hari kita terbebani oleh berbagai banyaknya masalah dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal inilah kita dipanggil untuk menjadi seorang yang membawa pesan kabar baik tentunya, yaitu Injil Kristus itu sendiri, yang tentunya bisa menawarkan pengampunan dan bisa juga menawarkan pemulihan, dan yang lebih pastinya menawarkan kehidupan yang kekal. Yang kedua, sebagai pengikut Kristus juga yang sudah menerima kuasa akan Roh Kudus, maka kita harus pakai itu untuk merawat orang-orang yang dikatakan di dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang remuk hati. Orang yang remuk hati
adalah hati yang terluka, patah, dan tentunya hancur. Maka kita dipanggil untuk menjadi tangan dan kaki Kristus untuk mengasihi dan tentunya juga untuk menghibur dan memberikan dukungan kepada mereka yang sedang berduka. Inilah fungsi kuasa yang Tuhan berikan, di mana juga Roh Allah yang menuntun kita untuk mengetahui apa saja kehendak, apa saja yang hendak kita lakukan sebagai pengikut Kristus yang Tuhan berikan kuasa. Kuasa untuk menolong, kuasa untuk mengasihi, kuasa untuk menghibur, dan tentunya mereka atau orang-orang yang sedang dalam keadaan berduka. Kemudian kita juga di dalam memiliki kuasa dan tuntunan Roh, kita juga harus dimampukan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang merasa atau yang di dalam tawanan. Karena tawanan tidak selalu berarti orang yang dipenjara secara fisik, tetapi banyak orang yang terperangkap di dalam dosa itu sendiri, di dalam kecanduan, di dalam ketakutan, bahkan di dalam kepahitan kehidupan. Maka disinilah peran seseorang yang mengatakan dirinya atau yang merasakan atau yang memahami dirinya memiliki kuasa yang Tuhan berikan sebagai pengikut Kristus, harus mampu terpanggil sebagai orang yang memberitakan sebuah pembebasan, orang yang mampu untuk memberitakan sebuah kelepasan, kemenangan di dalam iman Kristus. Inilah tanggung jawab atau yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang memahami bagaimana kasih Kristus yang memenangkan kita, yang membawa kita kepada sebuah keselamatan, yang membawa kita kepada sebuah pembebasan. Kemudian kita juga terpanggil untuk memberitakan kelepasan dari penjara. Penjara bisa berupa apa saja yang membatasi, yang memberikan batasan di tengah-tengah kehidupan kita. Misalnya seperti penyakit, kemiskinan, atau juga pikiran-pikiran yang negatif. Hal-hal inilah yang membuat kita terkadang terpenjara di dalam hal-hal seperti ini, di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Maka melalui nats ini kita dipanggil untuk memberitakan bahwa di dalam Kristus ada kelepasan, bahwa di dalam Kristus ada kebebasan yang sejati. Maka setiap orang yang mau datang ke dalam Kristus, maka orang inilah yang mendapatkan kelepasan dan orang inilah yang mendapatkan pembebasan atau kebebasan yang sejati. Oleh karena itulah Roh Tuhan yang ada pada kita tentunya bisa mengajar kita untuk semakin memahami kesiapaan diri kita di hadapan Tuhan, dan bagaimana Tuhan juga memberikan apa yang patut untuk memampukan kita sebagai alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan kita dimanapun kita boleh melakukan sebuah persekutuan di tengah-tengah kehidupan kita. Agar apa? Agar Roh Tuhan yang ada pada kita bisa kita gunakan untuk kepentingan di dalam pelayanan antara kita dengan juga sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk tujuan-tujuan apa yang Tuhan kehendaki, membawa kabar baik, merawat yang terluka, membebaskan yang terikat, dan terutama membawa kelepasan kepada orang-orang yang terbelenggu. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah sebuah pengingat di tengah-tengah kehidupan kita. Selagi waktu masih ada, selagi Tuhan mengizinkan waktu untuk kita jalani hari ini dan untuk hari esok, kiranya kita juga semakin menjadi orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang berhikmat menggunakan setiap anugerah Tuhan, dan tentunya anugerah itu diberikan untuk kepentingan Allah itu sendiri. Maka kita menjadi alat, kita menjadi penyampai, dan kita menjadi pembawa kabar sukacita. Demikian juga kabar kepada orang-orang yang terpenjara
orang yang terbelenggu, dan tentunya dengan iman dan juga dengan kabar baik yang Kristus berikan dalam kehidupan kita, maka kita bisa memperdengarkan keselamatan yang daripada Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, dimanapun kita berada dan apapun yang boleh kita lakukan, hendaklah kita menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, baik pada hari ini. Kiranya itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk melakukan segala pekerjaan kami hari ini, dan Tuhan kiranya memampukan kami agar segala pekerjaan, aktivitas yang boleh kami lakukan, hendaklah itu apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu bagaimana kami boleh membawa kabar baik untuk orang-orang yang terpenjara oleh keadaan, oleh ekonomi, dan juga hal-hal yang lain yang menjadi sebuah beban di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan memampukan kami untuk melihat jalan kelepasan, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, terlebih buat kami orang-orang yang merindukan pertolongan Tuhan, kiranya kasih setia anugerah Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan, sehingga apapun yang menjadi perjalanan kehidupan kami, hendaklah kami boleh memenangkan itu menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka boleh berada. Dalam segala pekerjaan, Tuhan yang mengantarkan mereka, Tuhan yang memampukan mereka dalam memulai dan mengakhiri segala pekerjaan mereka. Kiranya seluruh yang menjadi bagian dari pekerjaan hari ini, Tuhan yang memberkati itu semua, agar kiranya boleh menghasilkan hal yang baik yang boleh kami pakai di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tumpangkan tangan-Mu ke tubuh mereka, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, segala perjalanan kehidupan kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan, agar kiranya Tuhan yang bersama dengan kami, dan kami juga boleh menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.